Yuk. Warannya dia berat dia. Kelebihan pohon beringin itu begini teman-teman, akar-akarnya itu sangat kuat. Baiklah teman-teman, untuk menuju Kadubung Bang, kita dari arah Rangkas Bitung atau dari arah Tangerang. Langsung saja dari terminal Kadubanen kita ambil ke kiri ke arah Kaduhejo ya teman-teman. Karena kalau ke kanan itu, kalau dari kanan itu dari arah Serang, dan lurus itu dari arah alun-alun atau kota Pandeglang. Kita langsung saja ke arah kiri, yaitu ke arah Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Setelah lurus saja, tidak lama dari situ kita menemukan perempatan ya teman-teman. Dan di sini kita ambil arah lurus dari perempatan. Dan jika teman-teman menemukan pesantren Al-Mizan dari arah lurus saja, berarti jalan teman-teman sudah betul. Jadi tinggal kita ambil lurus saja dari si pesantren Al-Mizan itu, kita lanjutkan. Tidak lama dari pesantren Al-Mizan ada jalan Cagak, dan teman-teman ambil ke arah kiri ya teman-teman. Dan dari arah kanan itu adalah dari arah kota Pandeglang atau alun-alun Pandeglang. Jadi kita ambil ke arah kiri menuju kota Mengger ya teman-teman. Setelah lurus terus dari kota Mengger atau pasar Mengger, kemudian ada pecah jalan juga, kita ambil lurus saja ke arah Mandalawangi ya teman-teman. Udara di perjalanan menuju Mandalawangi ini cukup segar ya teman-teman, karena di sini dikelilingi gunung, yaitu Gunung Asepan sebelah kanan dan Gunung Polosari di sebelah kiri. Tidak jauh dari jalan Mandalawangi ini kita menemukan pecah jalan juga, yang ke kiri itu ke arah wisata Cikoromoy atau Batu Quran. Kita ambil lurus saja teman-teman. Nah, sekitar kurang lebih 30 meter itu ada masjid sebelah kiri, dan masjidnya itu berada di bawah. Nah, kita bisa parkir di masjid itu teman-teman. Baik yang membawa mobil atau membawa motor, parkiran di sini cukup luas ya teman-teman. Dan satu lagi, masuk ke sini, tempat ini itu kita tidak dipungut biaya apapun teman-teman, karena ini bukanlah tempat wisata, melainkan sebuah kolam yang terbentuk secara alami
yang dijadikan oleh anak-anak kampung sini itu sebagai tempat bermain mereka, teman-teman. Bro, kaitin bemerin bro helm apa? Ini bawa aja, deket iya. Berarti kesini bawa mobil bisa ya? Tentunya di masjid. Ntar gua bawa mobil lah. Anak gua demen gua nanti. Oh, ini kayak begini. Keren ya bro, ini. Ini kemarin kalau ada matahari gimana? Ayo kayak ayak kan ditutup. Kemarin makan gua jam 1 siang, bro. Oh, jadi kayak matahari ya? Iya. Dan inilah tempat yang saya maksud, surga tersembunyi di pelosok Pandeglang, Banten, teman-teman. Jadi di sini itu ada 2 pohon beringin rindang yang berdekatan dan 1 pohon beringin yang ukurannya cukup lumayan besar. Dan di bawahnya itu ada sumber air, dan sumber airnya itu jernih sekali, teman-teman. Dan ini udara di sini cukup sejuk dan cukup menyegarkan, teman-teman. Pohon beringin ini cukup besar dan megah, teman-teman. Jadi inilah bukti jika pohon beringin ini merupakan konservasi air terbaik, teman-teman. Si akarnya itu dia mampu meresap ke dalam tanah hingga kedalaman 40 meter, teman-teman. Sehingga air yang di dalam tanah itu mampu diserap oleh pohon beringin itu dengan debit air yang sangat besar, dan dia menyimpannya di akar-akar dan di batang-batang pohon beringin itu tersebut. Makanya sedikit demi sedikit air yang berada di bawah tanah itu akan tereksploitasi ke atas, hingga ketika ada pohon beringin besar dan kita buat kolam di bawahnya, maka sedikit demi sedikit kolam itu akan terisi oleh air, teman-teman. Dan airnya itu sangat jernih sekali. Betapa indahnya Tuhan menciptakan alam ini. Tetapi kita manusia mungkin hanya bisa merusaknya. Namun tanpa kita sadari, ketika kita menjaga alam, maka alam itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti contohnya air segar ini yang keluar secara alami dari bawah tanah, teman-teman. Emang bisa? Sederhana saja, ketika kita manusia bisa menjaga alam, maka alam juga akan berjanji untuk menjaga manusia. Tapi ketika kita manusia merusak alam, maka alam juga tidak bisa berjanji untuk menjaga manusia. Iya, pada naik ke akar, bro. Oh, bro. Kedalaman kolam ini sebenarnya tidak terlalu dalam ya, teman-teman. Diperkirakan sekitar 1,5 meter atau sebagian dada orang dewasa itu. Namun air di sini tuh cukup dingin ya, teman-teman. Bisa dikatakan dingin sekali.
Dan udara di sekitar Boleh. pohon ini juga cukup sejuk karena pohon beringin juga mampu menghasilkan oksigen yang cukup banyak untuk area di sekitar pohon tersebut. Enggak apa-apa, gini aja Bang. Jadi teman-teman, pohon beringin ini merupakan konservasi air terbaik teman-teman. Jadi dia itu mampu menyerap air dari kedalaman 40 meter karena si akar pohon beringin seperti ini dia itu mampu menembus ke dalam tanah hingga 40 meter teman-teman. Jadi air yang di dalam permukaan tanah ini perlahan dia tereksploitasi ke atas teman-teman. Makanya jika ada pohon beringin di bawah air jika ada pohon beringin besar seperti ini, kita buat kolam di bawah akarnya. Kolam itu sedikit demi sedikit akan terisi air teman-teman, dan airnya itu sangat jernih sekali. Yuk, warnanya dia berat dia. Mang ya, rokok yuk, ah. Waduh. Kelebihan pohon beringin itu begini teman-teman, akar-akarnya itu sangat kuat. Terbang tinggi ke atas. Bang, nih cepet mentang sebentar. Tapi menang rokok kan ku bapak nak. Ah, enggak sari menang mah. Apa lagi? Oh, iya sedih banget.